Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Sang Pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya Allah, kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga bertawalbu ilmi, insya Allah di dalam haflah mubarakah. Dan insya Allah semuanya pun dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah tak terasa sudah memasuki tanggal 7 Mei 2024 di hari Selasa ini, dan sudah memasuki pertemuan kedua untuk modul D untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti seperti biasa Ustadz Ari akan memaparkan materi dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9-an mungkin ya, 9 lebih. Dan insya Allah nanti untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan terakhir insya Allah akan ditutup tepat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi insya Allah dari segi durasi akan tepat 90 menit. Baik, untuk Bapak Ibu semua, mari kita awali saja pertemuan kelas pada hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik, langsung saja Pak Ustadz Ari dipersilahkan. Ya, baik. Syukran Kak Gisa atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan tentunya kabar terbaik ya. Bapak Ibu sehat dan saya pun juga beserta tim alhamdulillah dalam keadaan sehat yang insya Allah kita akan memanfaatkan kesempatan dari Allah ini kita gunakan untuk belajar ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Baik, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita terus kesempatan ya sampai saat ini, dan insya Allah kesempatan ini tentunya harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian, yaitu sering kali saya sampaikan, yaitu betapa pentingnya kita memperhatikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, karena ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ya, ni'matani mabun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal fargh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang inilah yang sering manusia lupa ya, lalaikan. Ya, maka dari itu kita bersama-sama setiap pertemuan senantiasa saya ingatkan, dan tidak hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian tapi mengingatkan diri saya pribadi pun juga. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah kita akan memaksimalkannya pada malam hari ini insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kita berbagai nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu keberkahannya juga ya, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan serta kelancarannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan di modul D ini ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas idgham atau idhar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sudah hadir di sini ada Ibu Ratna. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf telat. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah baru bisa gabung lagi, maaf. 2 pertemuan ya Ustaz. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ratna ya. Insyaallah. Oke. Nanti. Baik, dan di sini pun juga ada Ibu Syamshimar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz apa kabar, sehat? Alhamdulillah sebagaimana yang terlihat. Ya, alhamdulillah sehat. Ustadz Ari, afwan.
Ustadz, tadi agak sedikit apa namanya, agak noise untuk soundnya. Boleh dicoba lagi, Ustadz? Agak, ya, Ya, agak coba. sedikit noise soalnya. Kalau orang Sunda bilangnya agak sedikit kekerasakan sebenarnya. Maka dicoba Iya, lagi. keresahan. Punten ya Ibu-Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ya, kalau sekarang Suaranya gimana? kurang Masih, bersih. Kak Gesa? Coba sekali lagi, Ya, Ustadz, punten. saya apa namanya? Colokannya saya cabut dulu ya. Mangga. Boleh dicoba kembali, Ustadz, punten, suaranya. Ini dia. Ya, masih noise ya? Sebentar. Iya, masih agak noise. Baik, ini ya. Baik, kita awali kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Baik, wabarakatuh. alhamdulillah ya. Dan di sini sudah pada hadir dan mohon maaf barusan kita sudah mulai dari jam 8 atau 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan kebetulan ada kendala dari mikrofon ya, pecah suaranya. Tapi kalau ke headset itu enggak ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah diganti kembali dengan mikrofon yang lama. Alhamdulillah ini lebih bagus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kembali mengawali dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Baik, tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai nikmatnya ya, dan juga salah satu di antaranya kesempatan dari Allah sampai saat ini ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sesuai apa yang Allah inginkan, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan keberkahannya kita dapatkan dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan pada malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya barusan ya, tapi insya Allah sudah teratasi meskipun agak harus menunggu beberapa menit ya, tapi insya Allah kita maksimalkan kembali ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, pembahasan yang sebelumnya kita bahas kira-kira pembahasan idhar atau idgham, Bapak Ibu sekalian, kira-kira masih ingat tidak? Idgom. Idgham ya. Idgham, sebentar. Ini wifi-nya kita samakan sudah. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Udah nih. Ini belum nampil ya. Sebentar. Baik, pembahasan idgham. Oh, ini. Ya, sebentar. Nah, pembahasan idgham syamsiah atau ya nama lain yang populernya yaitu alif lam syamsiah ya. Idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Ini kok nggak nampil nih? Sebentar. Aduh, ini perlu diperiksa kembali nih adik saya. Iya, sepertinya Ustadz ada sedikit gangguan. Boleh cek lagi jaringannya, Ustadz? Oke, sebentar. Wifi-nya sudah sama di sini. Ini pun juga sama. Biasanya, nah, sip, oke, ada. Oke, sudah nampil ya, alhamdulillah. Oke, agak sedikit error. Ini barusan di restart kembali ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang sebelumnya itu adalah pembahasan idgham yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang mana idgham atau disebut idgham syamsiah, nama lainnya itu adalah alif lam syamsiah atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya alif lam syamsiah, nama lainnya adalah idgham syamsiah. Kalau idgham syamsiah nanti kaidahnya itu masuk kepada cara baca idgham. Ya, diidghamkan cara bacanya syamsiah, idgham syamsiah, diidghamkan kepada huruf syamsiah gitu ya. Syamsiah itu apa? Bapak Ibu sekalian masih ingat? Matahari. Syamsiyah. Syamsiyah itu adalah matahari ya. Sedangkan qamariyah adalah bulan ya. Bulan. Nah, baik, sebagaimana yang sudah diinformasikan dan juga dilatih oleh Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan secara langsung Bapak Ibu sekalian ya, dengan cara mewakafkan secara langsung ya. Ini semuanya dibaca ya. Jadi nanti saya panggil satu persatu Bapak Ibu sekalian sehingga nanti mempraktekannya dari awal sampai akhir ya. Baik, kita langsung saja untuk pemanasan karena ini sebagai tugas untuk memurojaah di rumah masing-masing. Sekarang kita akan coba praktekkan ya. Baik, di sini ada Ibu Iis Rosidah, silakan gabung Ibu. Ya, Pak Oke. Ustadz. Oke, siap. Langsung diwakafkan ya, Ibu ya. Ya. At-Taurah Ya. wallazina kafaru Mhm. wala fis sama Iya. wa huwa allazi yusawwirukum allazina fi qulubihim Mhm. والراسخون جامع الناس اليوم وقود النار Nah, ku-nya kepanjangan, hati-hati. Waqudun. وقود النار Iya. قل للذين كفروا Nah, ru-nya kepanjangan, hati-hati. Di sini 2 harakat, Ibu. Ya. قل للذين كفروا Iya. من الذهب Iya. وللذين اتقوا Kau, hati-hati. Bukan kau, tapi kau. Kof. قوا Ya. وللذين اتقوا Iya. Nah, ini wa-nya 1 ya, afwan. iya. Ini dihapus وقنا dulu ya, silakan. عذاب النار Nah, na-nya kepanjang, Bu. Waqina. Sedikit. وقنا عذاب النار Oke, alhamdulillah. Sip, mantap Bu. Alhamdulillah, syukran ya. Sudah lancar Ibu Is, kita lanjutkan Ibu Ratna Suminar. Silakan gabung Bu. Ya. Sama ya, kita baca dari sini. Dari ta'ud dulu nggak Ustaz? Ya, silakan boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurat Mhm. walladzina kafaru wala fis sama Ya. wa huwallazi yusawwirukum alladzina fi qulubihim warrasikhun jami'un nasil yaum waqudun nar Iya. kullil ladzina kafaru
minadz zahab Zahab. minadz zahab walilladzina taqaw wa qina adzabannar. Masya Allah, tabarakallah. Lancar, sip. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada barusan Ibu Ratna Suminar, di sini Ibu Ratnawati. Silakan gabung Ibu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurah. Nah, Walladzi sudah diinformasikan mad aridnya kita ambil 4 Bu. Tidak at-Taurah. At-Taurah. Agak panjang sedikit. At-Taurah. Walladzina kafaru wala fis sama wa huwa alladzi yusawwirukum Iya. alladzina fi qulubihim Fi-nya panjang Bu. Fi qulubihim. alladzina fi qulubihim warrasikhun Iya. jami'un nasil yaum. Liyaum sama dengan mad arid yang tadi. Ini madlin, yang tadi mad arid ya. Jadi panjangnya dibaca 4 saja Bu. Jami'un nasil yaum. Jami'un Ja-nya hati-hati kepanjangan. nasil yaum. Ja-nya kepanjangan. Jami'un. Jami'un. Jami'un nasil yaum. Liau, liau. Di sini lin Ibu. Jadi tidak lia tapi liaum. Jadi yaunya yang panjang. Yaum. Ke waw dulu ya. Baru mim sukun. Jami'un nasil yaum. Nah, oke. Kurang panjang ya, Ustaz? Ya, kurang panjang tapi nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Waqudun nar. Nah, segitu 4 Bu ya. Berikutnya. Qul lilladzina kafaru. Nah, qul lilladzina Qul lilladzina kafaru. Iya, thayyib. Minadz zahab. Iya. Walilladzina taqaw. Iya. Waqina adzaban. Waqina adzaban nar. Insyaallah, alhamdulillah, tabarakallah. Sip. Oke, lancar Bu ya. Selamat. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Syamsimar. Silahkan bergabung Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirro. Titik. Ro-nya tasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada sedikit ini Bu, anabru ya. Syaitanir nirrajim nabar penekanan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurah. Wallazina kafaru wala fis sama' wa wallazi yusawwirukum Ya. allazina fi qulubihim warrasikhun jami'un nasil yawm waqudun nar. Hmm. Qul lillazina kafaru minaz zahab Hmm. walillazina taqaw wa qina azaban nar. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, alhamdulillah sudah pada lancar. Nah, ini sudah siap kita nambah materinya ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini penerapannya mudah ya. Oke, di sini sudah semua ya. Ini ibu-ibu semua berarti ya. Bapaknya cuman Agesa dan saya nih. Ya. Baik, siap ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yaitu idharu ya. Baik, seperti biasa akan saya perjelas terlebih dahulu biar Bapak Ibu sekalian bisa memahami ya. Bahkan yang sudah mengenal atau yang sudah mempelajarinya kita memurojaah, dan bagi yang baru mengenal menjadi ilmu baru insyaallah ya. Baik, yang tadi adalah idgham yang yang sering kita berikan nama istilah yang populernya itu adalah alif lam syamsiah ya. Sedangkan kalau dari segi baca memang yang lebih tepat, yang lebih cocok itu adalah idgham syamsiah karena cara bacanya diidghamkan diidghamkan kepada huruf syamsiyah. Nah, sedangkan di sini ada idharu ya. Mungkin pernah dulu Bapak Ibu sekalian mengenal alif lam itu ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca tidak jelas gitu ya. Ada yang dibaca samar, ada yang dibaca tidak jelas kalau tidak salah ya. Kalau waktu-waktu dulu kita belajar di madrasah. Mungkin Bapak Ibu sekalian pun juga pernah mengalami hal itu. Atau misalkan yang belum pernah mengalami insya Allah ya saat ini kita langsung mempelajarinya. Nah, di sini seperti biasa idhar ya. Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14. Jadi di dalam huruf khususnya alif lam syamsiah ataupun qamariyah itu ya. Itu jumlahnya sama 14 ya. Jadi dari seluruh huruf hijaiyah ya dibagi dua itu ya. 14 seperti itu ya dibagi dua. Nah, jadi ini luar biasa ya. Kalau kita perhatikan kok bisa sama ya. Qamariyah 14, Syamsiah 14 gitu kan ya. Kalau kita renungi itu luar biasa. Karena ini memang kan pernah saya sampaikan ya. Jadi penulisan ini mengikuti bacaan Bapak Ibu sekalian ya. Penulisan ini para ulama ya terdahulu dari mulai sesudah para sahabat ya, terus tabiun nanti masuk ke Imam Qiraah itu penyusunan Al-Qur'an atau dobat itu mulai dari sana ya, dari para ulama terdahulu gitu ya. Sehingga para ulama terdahulu itu adalah menuliskan sebuah huruf ya, tanda baca atau dobat itu mengikuti bacaan ya. Kalau sekarang beda, sebaliknya ya. Kalau sekarang kita mengikuti bacaan gitu ya, dikarenakan kita kurang pahamnya dalam membaca Al-Qur'an gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita mengikuti tulisan ya, sehingga tulisan itu membantu kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan para ulama. Ya, para ulama terdahulu ya dari Imam Qiraah dan ke atas kembali ke atasnya sampai ke tabiun terus para sahabat gitu ya. Sebelum para sahabat gitu ya. Nah, itu beda Bapak Ibu sekalian ya. Mereka mengikhtiarkan membuat
dobet atau tanda baca mengikuti bacaan gitu ya. Jadi ya gitu ya, kalau di zaman sekarang sebaliknya, kita yang mengikuti tulisan gitu kan ya. Ini dibaca a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, kita mengikuti tulisan ya. Kalau di zaman para ulama tidak mengikuti tulisan tapi mengikuti bacaan kepada tulisan itu ya. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan untuk belajar ya. Bahkan di zaman sekarang banyak metode ya Ibu ya. Ibu Bapak saya yakin ketika belajar di media sosial ya, maupun itu media TikTok, Instagram dan yang lainnya, itu pasti banyak metodenya itu ya. Mad panjang 2 harokat saja itu sebetulnya tujuan kita tetap membaca 2 harokat dengan konsisten, tidak lebih tidak kurang. Tapi berbagai metode yang luar biasa ya, sampai metode baru mungkin sobat ngaji salah satu diantaranya Bapak Ibu sekalian, ketika belajar di sini kita mengenal bana baununa binabina baini buna bana baununa binabina baini buna, seperti itu ya. Itu salah satu kemudahan atau metode untuk penerapan sehingga kita bisa mengkonsistenkan mad panjang 2 harokatnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga para ulama terdahulu itu menyusun dari mulai idgham syamsiyah dan juga di sini idhar qamariyah ya. Dari 14 huruf ini para ulama menyusunnya Bapak Ibu sekalian ya tuh. Menyusunnya kalau di sini, kalau susunan qamariyah ini luar biasa per huruf ya. Ini per huruf tuh luar biasa. Abghi itu adalah ada tuh ya, ada hamzah, ada ba, ada ghain. Abghi ya. Di sini satu kata langsung ya, satu kata tapi susunannya sama banget ya. Abghi tuh ya. Terus di sini ada hajjaka. Nah, ada hajjaka tuh ya. Terus ada wa khaf, wa kha dan fa. Terus aqimahu, ada ain, qaf, ya, mim, ha tuh ya. Kalau misalkan kita perhatikan yang syamsiah Bapak Ibu sekalian, kalau yang syamsiah itu ini patokan-patokannya adalah di awal-awal tulisan, awal-awal kata ya. Toibe tuh ya, toibe. Nah, di sini huruf to-nya. Summa yaitu huruf su-nya ya. Huruf sa-nya tuh sil, huruf sod-nya gitu ya. Itu luar biasa ya. Kalau qamariyah itu ini susunannya langsung ya, langsung per huruf. Nah, ini sebagaimana ini dirangkai dalam bait syair Syekh Al-Jamzuri, beliau membuat susunan abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Capailah hajimu dengan hindarilah. Ini mohon maaf sepertinya agak clear nih. Ya. Ya, dan hindarilah, betul ya. Hindarilah di sini hajjaka wa khaf, betul ya. Hindarilah semua yang membatalkannya itu ya. Oke, capailah hajimu dan hindari semua yang membatalkannya tuh ya. Ini susunan metode ya. Jadi memang kalau sekarang pernah saya sampaikan, dulu pernah saya menerapkan metode Magdis ya waktu itu ya. Yaitu seperti halnya susunan kata huruf qalqalah ataupun huruf ikhfa gitu ya. Huruf qalqalah deh ya, yang umum nih Bapak Ibu sekalian. Baju di toko gitu kan ya, itu lebih bisa kita pahami ya. Baju di toko, bajada toko ya, seperti itu. Nah, tapi insya Allah untuk sobat ngaji ini kita akan menerapkan metode dengan menyantumkan tulisan-tulisan dari para ulama tajwid gitu ya. Sehingga catatannya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini nggak usah dihafalkan. Ini tidak dibebankan untuk Bapak Ibu sekalian ya, tidak dibebankan untuk ibu-ibu sekalian untuk dihafalkan, tidak. Hanya dikenalkan. Inilah metode para ulama, susunan para ulama seperti itu ya. Sehingga terbayang. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, tidak usah bingung-bingung dengan menghafal 14-14-nya. Ya, tidak usah bingung. Sekarang kita targetannya di sobat ngaji ini adalah amali ke ilmi gitu ya. Jadi amali dulu yang akan kita perbaiki, yaitu praktek dulu ya. Sehingga nanti prakteknya akan lebih mudah, tidak usah ngapalin. Ya, nggak usah ngapalin yang mana syamsiah, yang mana qamariyah, ada tandanya, ada caranya ya. Tapi di sini kita akan gali terlebih dahulu, apalagi di modul D ini adalah pembahasan tambahan Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti kaitannya dengan amali dan ilmi ya. Kalau misalkan di tahsin besar kita sebaliknya ya, ilmi dan amali ya. Sekarang di sini akan kita praktekkan. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Ini tentang idhar qamariyah ya.
Nah, kita lihat di sini sama ya untuk ungkapannya ya, untuk penjelasnya sama seperti idgham syamsiyah ya. Maka huruf lam sukun tersebut bernama lam qamariyah. Kalau yang sebelumnya lam syamsiyah ya. Nah, di sini ya. Jadi qamariyah itu adalah bulan, Bapak Ibu sekalian ya. Bulan. Nah, sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupakan dengan lam sukun tersebut dengan najm ya. Langsung saja kita ke sini Bapak Ibu. Tuh ya. Kalau sebelumnya kita bertemu sebelumnya lam sukun ini yang yang diberikan atau sebagai simbol ya. Simbolnya itu adalah bintang atau menyerupai atau serupa dengan bintang ya. Jadi lam ini bintang, ketika bertemu dengan matahari bintangnya ada ya, bintangnya ada. Kita murojaah sedikit tuh ya. Bertemu dengan matahari bintangnya ada tetap, tapi bintangnya tidak terlihat ya, karena cahaya matahari itu menutupi cahayanya bintang ya, sehingga bintangnya ada Bapak Ibu sekalian, cuman tidak terlihat ya. Maka ketika dibaca ini lamnya tidak dibaca, maksudnya tidak terbaca ya, kita idghamkan langsung ke huruf syamsiyahnya. Asyamsu as-sadaqatu tuh ya. Maka di sini tidak al-so, bukan al-syamsu, bukan ya, tapi asyamsu as-sadaqatu seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan yang ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih boleh ya. Di sini Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu sekalian ya, di sini ada bintang bertemu dengan bulan. Kira-kira bintangnya terlihat, bulannya terlihat tidak, Pak Bu? Ibu-ibu sekalian. Terlihat ya? Terlihat karena bintang itu bercahaya di malam hari ya. Bulan pun juga bercahaya di malam hari gitu ya. Sehingga bintangnya terlihat, bulannya pun juga terlihat. Maka lamnya terbaca Bapak Ibu sekalian, dan qafnya pun juga salah satunya huruf qamariyahnya pun juga terbaca, sehingga terjadilah al-qamaru tuh ya. Di sini al-jamalu tuh ya, jelas ya. Jadi betul-betul dua huruf ini dibaca jelas ya, idhar. Nah, sedangkan gimana metodenya untuk mengetahui yang mana syamsiyah, yang mana qamariyah? Kalau syamsiyah sudah jelas ya. Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan, atau ibu-ibu sekalian bisa menerapkan metode melihat tanda tasydid ya. Kalau ada tasydid berarti itu termasuk syamsiyah. Kalau tidak ada tasydid termasuk qamariyah, atau misalkan bukan tidak ada tasydid tapi ada tanda sukun di lamnya berarti qamariyah, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya itu untuk metode penerapannya bebas Bapak Ibu sekalian ya. Contoh, kalau misalkan di sini ada lam sukun, ada sukunnya berarti ini qamariyah gitu ya. Tapi kalau misalkan lam sukunnya tidak ada berarti syamsiyah. Itu bisa dipakai ya. Atau yang lebih mudah itu yang tadi ya. Kalau ada sukunnya berarti qamariyah. Kalau tidak ada sukun berserta di sini ada tasdidnya berarti syamsiyah itu ya. Itu kalau kita memperhatikan dari segi tanda ya, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi lebih mudah insyaallah ya, tapi tetap kita fokusnya ke cara baca ya, ke cara baca. Di sini sudah paham insyaallah ya. Baik, kita akan praktekkan Bapak Ibu sekalian di huruf qamariyah atau huruf-huruf bulan ya. Nah, boleh semuanya di-on-kan mikrofonnya. Saya akan talkinkan bacaannya. Saya satu kali, semua satu kali ya. Siap. Fil ardi, silakan. Fil ardi. Nah, jelas ya, jelas. Dan ini catatan ya, catatan. Di alif lam qamariyah ini sering terjadi memantulkan huruf lam. Ya, hati-hati ya. Sering terjadi memantulkan huruf lam menjadi fil a. Hati-hati, bukan fil tapi fil ardi. Kalau kita lihat sedikit ini untuk meningkatkan kualitas cara baca lam ya, lam sukun ini mengalir ya, sedikit mengalir, sifatnya tawasut. Fil ardi, jadi sedikit mengalir ya. Kita ulangi ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Fil ardi, silakan. Fil ardi. Al-bayyinatu. Al-bayyinatu.
Al-Ghafuru. Al-Ghafur. Al-Jamdu. Alhamdu afwan. Alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini ada apa namanya? Ada kesalahan ya dari font hurufnya. Nanti saya perbaiki. Di sini minal ya. Minal jinnati. Silakan. Minal Minal jinnati. jinnati. Oke, bagus. Berikutnya. Al-Karimu. Al-Karimu. Al-Wasilatu. Al-Wasilatu. Al-Khawfu. Al-Khawfu. Wal-Fajri. Wal-Fajri. Al-Azizu. Al-Azizu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya huruf Qaf. Al-Qamaru. Al-Qamaru. Al-Yawmu. Al-Yawmu. Al-Mautu. Al-Mautu. Al-Huda. Al-Huda. Al-Hawa'u. Al-Hawa'u. Oke, di sini Afwan, saya sengaja tambahkan satu biar balance saja ya. Jadi tetap di sini huruf H dan huruf H. Tetap semuanya berjumlah 14 huruf ya. Meskipun saya tambah di sini, ini terkait dengan sama-sama huruf H ya, seperti itu. Siap? Sekarang kita akan coba latihan Bapak Ibu sekalian. Kita masih sama-sama ya, saya talkinkan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk cara bacanya langsung kita wakafkan ya. Ingat kalau ada mad arid li sukun ya, seperti halnya seperti ini kita ambil panjang 4 sampai 5 harakat ya. Minimal 4 harakat ya. Siap, seperti ini. Saya satu kali, semua satu kali. Wal mustaghfirin. Silakan. Wal-mustaghfirin. Baik, sedikit diingatkan ketika kita membaca lafal ataupun prakteknya itu tentunya kita mempraktekkan pola ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa polanya dilancarkan terus ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Wal mustaghfirin. Nah, jadi nempel langsung ya. Siap. Kita lanjutkan. Huwal azizul hakim. Silakan. Huwal azizul hakim. Tayyib, kita lanjutkan. Sari'ul hisab. Sarihul hisab. Bagus. Berikutnya. Utul kitab. Utul kitab. Kita lanjutkan. Alaikal balagh. Alaikal balagh. Tu'til mulk. Tu'til mulk. Nah, hati-hati di sini hamzah sukun jangan sampai tua, tapi tu. Nah, syiddah langsung ya. Tu. Ya, langsung. Tu'til mulk. Tu'til mulk. Ya. Berikutnya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Lama lagi sekolah. Tukhrijul hayya minal mayyit. Lama-lama. Siap. Iya, lama-lama. Siapa bilang? Oke, sebentar ini masih ada yang diskusi. Oke, Tadi kan di-mute dulu ya. kita mau nih diteleponin, lama lagi.
Oke, ya Ibu Syamsimar ya. Nanti kalau sedang diskusi di mute dulu ya, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf, Pak Ustadz. Oke, siap. Barusan sampai mana nih? Tuh jadi lupa lagi. Oh ini ya. Iya, Siap. itu. Oke, kita ulangi ya. Saya satu kali, semua satu kali. Alal alamin. Silakan. Alal alamin. alamin. Oke, lanjutkan. Zakaria al-mihrab. Zakaria al-mihrab. وقد بلغني الكبر. وقد بلغني الكبر بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار قالت الملائكة. قالت الملائكة. Masya Allah, tabarakallah. Sip, oke. Sekarang bagian ibu-ibu sekalian yang mempraktekkan. Seperti biasa, satu orang satu baris ya. Dari mulai Ibu Iis Rosidah, silakan Ibu Iis. Ya. Wakafkan langsung ya. والمستغفرين هو العزيز الحكيم سريع الحساب أوتوا الكتاب. Iya, cukup. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Ratna Suminar ya, baris yang kedua. alaikal balagh Iya. tutil Nah, mulk Syida Ibu. Tuh. Ah, jangan tua, tapi tuh. Nah. Tuh. Syida. Nah, iya. tutil mulk Iya. wa tukhrijul hayya minal mayit Iya. Bagus. alal alamin. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah tabarakallah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu Ratnawati. Nah, biar cepat nih langsung. Silakan bagian bawah, Bu. Ya, Ibu Ratnawati, silakan. Diulangi, Ibu. Zakaria al-mihrab. Iya. Wa qad balaghani al-kibar. Ya, diulangi. Kibaru. Wa qad balaghani al-kibar. Iya. Bil asyi wal ibkar. Alhamdulillah. Qalatil malaikah. Nah, malanya di sini ada tanda apa, Bu? Alis ya, panjang. 4 sampai 5. Kurang panjang. Qalatil malaikah. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Dari awal kita belajar ini lancar semuanya nih, alhamdulillah ya. Baik, siap ibu sekalian. Ini padahal sudah modul D nih, ya. Padahal sudah modul D, ibu-ibu sekalian masih konsisten, alhamdulillah ya. Pokoknya jangan sampai lupa pola ya, pola di modul A, B, C itu yang lebih pokok ya, Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Ketika kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ataupun ketika kita mengkhotamkan Al-Quran itu akan senantiasa menemukan itu ya.
yang senantiasa menemukan made yang sudah kita pelajari ya. Apalagi iramanya nih, ibu-ibu sekalian, harus dipraktikkan kembali, dilancarkan kembali ya. Irama-irama bana-bananya, terus 4 harokatnya, 6 harokatnya ya. Nanti itu akan terus mengikuti kita ya ketika kita belajar. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, untuk tugasnya bukan yang ini, ibu-ibu sekalian. Tugasnya adalah, nah, yang ini. Luar biasa, agak panjang ya. Mudah-mudahan napas kita cukup ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba dulu. Karena kelas kemarin saja di hari Senin semuanya lancar. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian ya. Saya pun juga yakin di sini pun juga ibu-ibu sekalian bisa lancar ya. Latihan yang berikutnya, di sini kita sudah menambah kalimat yang lebih panjang, gitu ya. Potongan ayat yang lebih panjang. Dan ini kaitannya dengan alif lam, ibu-ibu sekalian ya, dengan alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah ya. Seperti biasa saya akan contohkan dulu, saya satu kali, semua satu kali. Boleh di-on-kan mikrofonnya nanti biar bisa mengikuti ya. Nah, kalau di sini harus banyak narik napasnya lebih dalam, ibu-ibu sekalian ya. Jangan sedikit. Jangan sedikit ya, tapi oke, dalam ya, biar nafasnya cukup. Oke, saya praktekkan ya. Nah, kita tahu aja dulu. Biar konsisten dulu ya. Bacaannya kita tidak cepat, tidak lamban, ibu-ibu sekalian. Segini ya. Atau misalkan barangkali ada yang lupa dengan pola iramanya, tinggal dipraktekkan saja. Putus-putus, Ibu? Iya. Oke, sebentar. Kita cek dulu ya. Nah, sudah. Ya, sudah ada ya? bagus. Oke, testing. Siap. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ibu-ibu sekalian ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. Biar suaranya konsisten ya, dan juga polanya jangan sampai lupa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Ya, kita masuk ke potongan ayatnya langsung ya. Nah, diperhatikan panjang pendeknya. Di sini sudah mulai memasuki ke kaidah 4 harokat sampai 5 harokat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-salah. Oke, masih aman ya, ibu-ibu sekalian ya. Masih aman itu napasnya. Napasnya masih cukup lah ya segini. Siap, kita lanjutkan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Oke, Masya Allah. Kita lanjutkan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. وهو العزيز الحكيم. Baik, lanjutkan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. للفقراء المهاجرين
الذين Riju. Nah, hati-hati junya 2 harakat ya. Barusan ada sedikit yang panjang nih. Ya entah siapa. Nggak apa-apa, nanti kita cek ya. Lanjutkan dulu ya. Siap, diperhatikan. Alimul ghaibi wasyahadah. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. Oke, sekarang luar biasa agak panjang ibu-ibu sekalian ya. Siapkan nafasnya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, silakan. 1, 2, 3. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Nah, oke, siap. Untuk latihan ibu-ibu sekalian akan mempraktekkan yang bawah ini, ya. Yang bawah ini, ibu-ibu sekalian, ya, yang paling panjang, ya. Ini kaitannya nanti dengan alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah yang sedang kita pelajari, ya. Oke, siap ya. Silahkan, Ibu Iis. Hanya satu saja di sini yang paling bawah dipraktekkan. Nafasnya disiapkan ya. Nah, nanti dicek untuk secara keseluruhan minggu depan ya. Ini jadi PR nanti ya, jadi tugas ya, murajaah. Silakan Bu. Ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, ini kira-kira satu napas atau ada ngambil-ngambil napas, Bu? Ngambil-ngambil. Ya, ngambil-ngambil napas ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada Hamzah, Bu. Ini catatan sedikit Hamzah. Harus syidah ya, harus syidah. Jangan muminu, tapi mu'minul. Jadi betul-betul syidah itu sejenak hilang suara, hilang nafas dan lain sebagainya ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Nah ya, langsung hilang suara ya, itu ya. Oke, ya, untuk nafas nggak jadi masalah karena kita sedang belajar. Berarti yang sedang belajar itu nanti kita kaitannya dengan masih ingat ibu-ibu sekalian yang hadir pada waktu kelas besar minggu lalu ya, yang saya ngisi tentang waqaf ikhtibari dan waqaf iltirari ya. Kalau ikhtibari waqaf dalam kondisi pelajaran ya untuk peserta gitu ya. Ada guru, ada murid di sana. Tapi kalau ada waqaf iltirari yang namanya waqaf iltirari itu adalah hukumnya jaiz apabila ketika kita membaca ada sesuatu yang menghalangi, yaitu bersin, terus kehabisan nafas. Nah ini ya, ini yang seringkali kita rasakan adalah kehabisan nafas. Tadi seperti Ibu Is, ya, meskipun panjang nggak apa-apa, karena kita sedang belajar nggak apa-apa narik nafas di tengah-tengah saja, gitu ya. Yang penting konsisten dan bacaannya bisa menjadi pelajaran, gitu ya, seperti itu. Oh, cara bacanya seperti itu. Kalau sudah lancar, tinggal tinggal dikondisikan nafasnya. Pasti semua bisa kok, ya. Pasti semua bisa, tinggal kita lancarnya dulu, ya. Kalau sudah lancar potongan ayat ini, nanti tinggal napasnya kita panjangkan dulu atau lebih dalam dulu, baru kita baca seperti itu ya. Oke, sudah bagus Ibu ya. Tinggal tadi saja hamzahnya ya perlu disyidahkan lebih kuat lagi ya. Baik, cukup Bu ya. Baik, kita lanjutkan di sini Ibu Ratna Suminar seperti biasa, silakan. Sama ya yang ini. Ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, Ibu Ratna di sini masih ke ain, mu ya, tapi mu. Nah, gitu ya. Oke, nanti bab makhraj kita
Bab mahroz nanti kita akan bahas ya. Oke, cuman penekanan di hamzah sukun perlu ada syiddah ya, perlu ada syiddah. Diulang nggak Ustaz? Boleh, silakan. Mu ya. Ya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Sip, Bu. Alhamdulillah ya. Tinggal dibiasakan ya, dibiasakan. Sebetulnya kita sudah bisa lancar, tapi pembiasaan itu yang mungkin harus. Kalau kata guru saya, ketika kita mempelajari suatu riwayat, ya, kalau misalkan kita sudah lancar baca, terus ingin mempelajari riwayat selain hafaz, misalkan, itu yang harus kita kuatkan itu adalah refleksnya ya, refleks. Kalau misalkan dengan riwayat ini refleks, atau misalkan kalau kita itu bukan riwayat ya, kalau kita refleksnya bacaan yang dulu itu ya, dan bacaan yang sekarang itu jangkauannya lebih banyak yang dulu kan ya, jadi sehingga kita refleksnya masih ke yang dulu lagi. Nah, sehingga harus kita terus latih ya, latih sehingga nanti akan jadi refleks ya, akan jadi refleksi. Oke, kita lanjutkan. Ibu Ratnawati, silakan. Sama, Bu. Ya, silakan, Bu. Mulai, Bu. Mohon maaf. Sepertinya diulangi dulu, Bu. Agak terputus di awalnya. Diulangi. Oh ya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sip, lancar Ibu Ratnawati ya. Baik, berikutnya Ibu Syamsimar, silakan bergabung. Ya. Ya, silakan. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Masya Allah, tabarakallah. Ini kira-kira luar biasa nih, pada lancar sekali nih. Alhamdulillah ya. Si pertahankan ya, ibu-ibu sekalian, pertahankan. Ini sudah mulai kita akan membereskan tahsin 1 nih. Jadi ini di tahsin 1 modul D ini terakhir tahsin 1. Nanti kalau misalkan sudah beres modul D, nanti kita akan melanjutkan yang namanya tahsin 2 ya. Kalau ini level, kalau di level 2 lah ya. Ini baru masih level 1 pembahasan tambahan ya, ilmu-ilmu tambahan di sini ya. Sip, alhamdulillah. Sudah oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, di sini kita lihat untuk latihan berikutnya, di sini latihan membedakan idgham syamsiyah dan idhar qamariyah. Nah, di sini tidak usah dibaca ya. Cuman kita akan coba tebak ya. Ini alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah ya, atau nama lainnya idgham syamsiyah atau idhar qamariyah gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian ya, mohon maaf. Oke, di sini saya lingkari ya, ibu-ibu ya. Saya lingkari, ibu-ibu sekalian sebutkan ini termasuk alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Ya, yang ini. Silakan, syamsiyah qamariyah. Syamsiah. Syamsiyah. Kalau dari segi tanda, bisa mengenal syamsiyah adalah ada tasdid atau tidak ada sukun. Boleh. Ya, itu bisa dikondisikan ya. Mau itu ada tasdid atau tidak ada sukun. Ya, boleh, Bu ya. Nah, ini pun juga alif lam Syamsiah. alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah nama lainnya apa, ibu-ibu sekalian? Idgham syamsiyah. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai ketuker ya. Terkadang ada peserta yang ketuker ya, idgham qamariyah dan idhar syamsiyah gitu ya. Padahal itu ketuker ya, ketuker. Idgham pasangannya syamsiyah. Nanti kalau idhar pasangannya qamariyah gitu ya. Seperti itu. Oke, siap. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, ini termasuk alif lam yang qamariyah atau syamsiyah. Nah, qamariyah bisa dilihat dari tanda Sukun. bisa dilihat dari tanda sukun. Nah, itu ya. Sudah jelas alif lam qamariyah. Sedangkan yang ini, ibu-ibu sekalian, Syamsiah. syamsiyah adanya
tasydid Tasydid. atau tidak ada sukun, gitu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini alif lam syamsiah qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Iya. Dari segi tanda ada Sukun. sukun. Oke, masih lanjut. Kita masih latihan ya. Fokus, ibu-ibu sekalian. Fokus ya. Oke, di sini di sini masih ada ya. Syamsiah qamariyah, ibu-ibu sekalian. Qamariyah. Qamariyah ada sukunnya Sukun. ya. Terus berikutnya syamsiah qamariyah. Maria. Qamariyah. Qamariyah ada sukunnya. Sukun. Oke, kita lanjutkan. Di sini syamsiah qamariyah, ibu-ibu. Qamariyah. Qamariyah ada sukunnya. Mudah sekali ternyata ya. Masya Allah ya. Ini mungkin dari ibu-ibu sekalian ada yang dulunya bingung nih. Saya misalkan belum bisa membedakan yang mana syamsiah, yang mana qamariyah. Udah jelas sekarang ya. Bisa Iya, dilihat dari segi alhamdulillah, tanda. Ustaz, Ya, ya. alhamdulillah ya. Nah, sekarang syamsiah qamariyah. Syamsiah. Nah, syamsiah cirinya ada Tasydid. tasydid. Oke, sudah diingat-ingat ya. Ibu-ibu sekalian bisa mengenal alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, bisa mengenal dari tanda ya, ataupun bisa kita sebut simbol itu ya, ataupun tanda ya. Yaitu ada tasydid berarti alif lam syamsiah. Kalau ada sukunnya alif lam qamariyah. Oke? Siap? Sekarang ibu-ibu sekalian sebutkan secara langsung ini syamsiah atau qamariyah. Silakan. Qamariyah. Ria, cirinya apa? Sukun. Cirinya sukun. Nah, pertanyaannya ibu-ibu sekalian, apakah huruf ta termasuk qamariyah atau syamsiah? Bingung nih ya. Kita cek. Maria. Itu Maria. Oke, kita cek ya, survei membuktikan ya. Apakah di qamariyah apakah ada huruf ta atau tidak? Siap, kita cek ibu-ibu sekalian. Nah, siap, kita cek di sini qamariyah ya. Apakah ada huruf ta, ibu-ibu sekalian? Dicek. Tidak ada. Tidak ada. Terus bagaimana, Bu? Terus bagaimana nih ya? Nah, kalau kita lihat di idgham syamsiah, kira-kira ada huruf ta-nya? Ada. Ada, yang mana, Bu? Tuh. Nah, di sini ada huruf ta ya. Jadi Tapi bacanya bingung nih ya. Tapi syarat idgham syamsiah itu harus ada tasydid atau tidak ada sukun. Betul tidak? Ya. Nah, contohnya apa nih? Tuh, Bu. Kan idgham syamsiah itu adalah mengidghamkan secara langsung ke huruf yang berikutnya. Contoh misalkan huruf ta. Mana huruf ta nih di sini? Huruf ta tuh. At-tawwabu. Nah, kira-kira digimanain? Ibu-ibu baca? At-tawwab atau al-tawwab? Ya. Oke, di sini kan tidak dibaca al-tawwab ya, tapi at-tawwab. Oke. Sekarang saya buka lagi ini. Nah. Oh, jadi Nah, ini gimana, Bu? al-taqo. Jadi qamariyah kumaha eta. Jadi dibacanya itu yauma taqo. Sok, gimana bacanya, Bu? At-taqo atau al-taqo? Al-taqo. Al-taqo. Oke, Iya. siap. Boleh di-mute dulu ibu-ibu sekalian. Saya jelaskan ya. Nah, di sini ibu-ibu sekalian sudah jelas ya. Kalau misalkan ada sukunya pasti dibaca idhar. Cuman apakah ini idhar syamsiah atau apakah ini idhar qamariyah atau idgham syamsiah, atau misalkan idhar deh ya. Kita ngebahas idhar ibu-ibu sekalian ya. Ini dikarenakan kita membacanya yaumal taqal jam'an. Nah, dibaca idhar berarti. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah ini termasuk idhar qamariyah atau bukan? Nah, maka dari itu ini sengaja saya langsung zoomkan seperti ini biar tadi dari segi simbol atau tanda ibu-ibu sekalian bisa mengetahui ya yang mana alif lam syamsiah, yang mana alif lam
qamariyah. Nah, ternyata ketika langsung saya berikan lafadz ini, ibu-ibu langsung menyebutkan alif lam qamariyah. Sudah jelas memang, sudah jelas. Berarti ibu-ibu sekalian secara umum kalau misalkan kita hanya mengenal tanda saja pasti akan seperti ini kan, Putus. ya. Oke. Putus-putus ya. Sebentar, kita kondisikan dulu ya. Ya. Sudah ada ya? Ada Ustadz. Oke, siap. Nah, saya ulangi ya. Jika kita hanya mengenal tanda saja, ibu-ibu sekalian, bahkan tidak hanya kita, bisa jadi yang lainnya pun juga menetapkan langsung ini adalah alif lam qamariyah, karena sudah jelas dibaca idhar, ya. Al-taqa atau yaumal taqa, ya. Di sini sudah jelas dibaca idhar. Pasti disebutnya adalah alif lam qamariyah. Tapi kalau kita selidiki, ya, huruf ta ini bukan termasuk qamariyah, tapi huruf ta ini termasuk syamsiyah. Gitu ya. Nah, apakah kita harus membaca yaumat taqal jam'an? Apakah harus seperti itu? Sedangkan di sini sudah jelas ada lam sukun. Ya, ada lam yang bertanda sukun, dan ini saya tidak mengada-ngada ibu-ibu sekalian ya. Coba dicek nanti ya di Quran surah Al-Anfal ayat 41 ya. Coba nanti dicek. Itu tidak mengada-ngada, ini sukunnya asli gitu ya. Sukunnya memang nampak. Maka dari itu pembahasan ini ternyata ibu-ibu sekalian tuh pengecualian ya. Sengaja saya tidak memperlihatkan ini biar apa? Biar nanti kita ngerasa dulu bisa membedakan syamsiah dan qamariyah aja dulu ya. Setelah itu ternyata di sini ada pengecualian ibu-ibu sekalian ya. Bukan termasuk idgham syamsiah tuh. Idgham syamsiah pun juga tidak termasuk. Alif lam syamsiah pun juga tidak termasuk ini. Ya, jadi nggak termasuk nih. Dan idhar qamariyah pun juga tidak termasuk. Jadi lafadz yang tadi yang ini ibu-ibu sekalian, ini bukan termasuk alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Terus berarti ini sebutannya apa? Tidak ada. Tidak ada kaidah yang menyebutkan alif lam. Karena di sini kita lihat ibu-ibu sekalian. Nah ya, pada lam yang tadi ya, pada lam yang berada pada kalimat fi'il tuh. Ya. Oke, sedikit saya flashback ya. Kita coba murojaah sebelumnya. Nih ibu-ibu sekalian ya. Yang kita pelajari lam ta'rif atau ma'rifat adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Tuh di sini ada isim, kata benda ya. Isim itu adalah kata benda. Nah, ini dalam bahasa Arab ya ibu-ibu sekalian ya, kata benda. Sedangkan fi'il nanti ada lam sukun yang nempel pada fi'il ya. Fi'alun. Ada fi'lun namanya ya, ada fi'lun. Nah, fi'lun itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja. Nah, ini ibu-ibu sekalian, yang dimaksud adalah yang tadi, kata kerja. Jadi, kalau misalkan ada bentuk alif lam yang mana lafadz ini menunjukkan kata kerja, ini tidak termasuk pada hukum yang tadi, ya. Idhar qamariyah dan idgham syamsiah. Jadi ini tidak usah diberikan nama istilah khusus, enggak ada ya. Tapi kalau secara umum, kalau misalkan yang baru belajar gimana Bu? Pasti kita yang sedang belajar tadi ya. Ibu-ibu sekali yang baru belajar saja ketika saya langsung cantumkan seperti ini, Bu, ini alif lam syamsiah qamariyah. Jawabannya pasti qamariyah. Karena ada tandanya itu ya, ada tanda sukun. Ternyata ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada bentuk kalimatnya seperti ini. Ini bukan alif lam yang dimaksud, tapi ini termasuk alif lam atau termasuk lam yang ada pada kalimat fiil tersebut, kalimat kata kerja tersebut tuh ya. Di sini ada yang artinya saya sebutkan artinya di sini pertemuan ya. Ini menunjukkan menunjukkan kata kerja. Baik itu fi'il madi ya, waktu lampau atau fi'il mudhari gitu ya.
waktu yang akan datang itu ya. Jadi memang apa namanya ini nanti kaitannya dengan kaidah bahasa Arab. Tapi saya tekankan kepada ibu-ibu sekalian, kita fokus ke cara baca ya. Fokus ke cara baca dan saya kenalkan di sini pengecualiannya ya. Dan kebetulan ibu-ibu sekalian baru ditemukan 2 lafadz ya di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 41 dan Quran surah Al-Qiyamah ayat 29. Tuh sama Bu, lihat. Al-Qiyamah kira-kira kalau kita ngikutin tadi ya arahan tadi kita mengenal tanda ini alif lam syamsiah qamariyah Bu. Alif lam syamsiah qamariyah. Yang ini. Kalau kita mengikuti arahan yang tadi ya, arahan tanda ya. Maria. Kalau ada sukun qamariyah pasti. Maria. Qamariyah. Nah, ternyata di sini pun juga di sini pun juga ya betul ibu-ibu sekalian ya. Di sini pun juga termasuk yang tadi lam sukun yang ada pada kalimat fi'il, kata kerja ya, bukan isim. Jadi yang disebut alif lam syamsiah, alif lam qamariyah itu yang ada pada kata ataupun kalimat isim. Itu kurang lebih ya gambaran ininya ya, gambaran ilmunya ya ibu-ibu sekalian. Tapi saya tidak membebankan ibu-ibu sekalian untuk dihafal ini. Ya, pokoknya fokus ke cara baca. Pokoknya ibu-ibu sekalian tadi sudah lancar baca, saya luar biasa ya. Sangat bergembira sekali, bahagia mendengar ibu-ibu sekalian sudah mulai lancar bacanya. Ya, apalagi kaidah-kaidah alif lam saja sudah bisa dipraktekkan. Tinggal nanti kita cek kembali latihan murojaahnya dan juga kita nanti latihannya di sini ya. Nah, di sini ya ibu-ibu sekalian ya. Nanti kita akan latih kembali ke pembahasan yang akan kita bahas nantinya di sini ya. Oke. Siap. Ini sudah bisa dipahami ya ibu-ibu sekalian ya, yaitu tentang alif lam yang mana di sini kurang sinkron. Kurang sinkron itu adalah ada alif lamnya dan menunjukkan qamariyah tapi ternyata hurufnya bukan huruf qamariyah ya. Malahan di sini huruf ta. Ini huruf ta itu adalah huruf syamsiyah, bukan qamariyah ya. Jadi nanti kaidahnya akan bentrok ya. Nah, ini kita coba kita aplikasikan ke tanda bintang dan bulan tadi ya, seperti itu ya. Contoh misalkan di sini ada al-taqo. Kita coba gabungkan ataupun kita sandingkan dengan ini. Tuh ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Tadi kalimatnya adalah al-taqo ya ibu-ibu sekalian ya. Kalimatnya adalah atau katanya al-taqo gitu ya. Nah, al-taqo tuh ya. Al-taqo. Padahal di sini ibu-ibu sekalian di sini ada huruf ta. Huruf ta itu termasuk huruf syamsiyah ya. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini ada bintang gitu ya. Nah, ya kalau misalkan kita samakan ya. Di sini ada bintang, terus di sini ada matahari. Seharusnya dibacanya at-taqo, harusnya at-taqo. Ya, ternyata diselidiki kalimatnya ternyata ini bukan kalimat isim, tapi kalimatnya kalimat fi'il atau katanya berbentuk kata kerja. Maka bukan termasuk alif lam syamsiah dan qamariyah. Jadi pengecualian, ya. Dan ini ibu-ibu sekalian di sini bisa jadi contohnya banyak ya. Cuman saya baru menemukan 2 ya, baru menemukan 2 contoh ini. Bisa jadi yang lainnya barangkali ibu-ibu sekalian ada yang menemukannya, boleh di-sharekan, boleh diinformasikan ke kita ya. Biar nanti bisa jadi zariah juga nih, kita tempelkan di modulnya ya, seperti itu. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan, mau didiskusikan silakan ya. Mumpung masih ada waktu 5 menit lagi kurang lebih ya. Silakan. Saya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, kan tadi untuk menghafal yang 14 huruf Samsiah dengan 14 huruf Qamariyah, bagi saya sendiri sulit. Iya. Nah, ya, makanya tadi saya bilang nggak apa-apa, nggak hafal. Yang penting lihat tandanya, ada sukun atau ada tidak tasjid itu. Iya, betul. Jadi tadi ambilnya ke situ, malah saya baru, oh iya. Tak itu kalau tadi sama Ustaz nggak ditanyakan tak itu huruf Qamariyah atau Samsiah, saya nggak ngeh, taunya ada sukun aja jadinya Qamariyah. Itu satu. Iya, Yang betul, keduanya berarti
biar kita tahu itu fiil atau isim harus mengerti arti. Ya itu Atau aja. ya atau Mengerti arti betul. bacaan. Iya betul Bu. Ya atau kita mengenal apa namanya Iya. kaidah bahasa Arab juga Jadi seperti itu ya. iya, berarti Ya gimana Ibu Ratna diulangi, mohon agak putus-putus. Suaranya terputus Ibu Ratna, coba diulangi. Barusan jadi kita untuk mengenal alif lam syamsiah dan qamariyah itu bisa menghafal 14 ya ini huruf. putus-putus Ustaz, Ya. nggak jelas. Oke. Gimana? Kalau saya putus-putus Agesa? Enggak ya? Aman Ustadz. Aman ya? Berarti ya sepertinya dari Ibu Ratna. Oke, siap, nggak apa-apa ya. Tapi sudah kebaca Ibu Ratna ya. Nah, jadi oke, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi untuk saat ini kita memakai metode atau susunan syairnya dari bait para ulama tajwid ya. Salah satunya Syekh Al-Jamzuri ya. Saya tempelkan secara langsung di sini. Dan memang kita belum ada metode khusus untuk menghafalkan 14 tanda ya, tapi di sini ada tujuan ya, ada tujuan tertentu. Sobat ngaji ini tujuannya adalah setidaknya kita bisa lancar baca dulu ya, lancar baca dulu, dan kita terapkan untuk penerapan atau metode yang sudah disusun dirangkai oleh para ulama tajwid sehingga kita setidaknya bisa mengenal. Nah, untuk mengenal alif lam syamsiah dan qamariyah, salah satu diantaranya yang tadi ibu-ibu sekalian ya. Kalau misalkan qamariyah atau syamsiah ya tadi, kalau qamariyah, nah saya sandingkan dengan asyamsu ya biar jelas di sini ya. Di sini ada al-qamaru, di sini ada asyamsu itu ya. Nah, contoh. Nah, itu ya. Sepertinya jaringan di saya ada Ustaz, ini putus-putus. Oh, gitu ya. Iya betul Ibu Ratna ya. Di sini alhamdulillah aman Bu. Aman ya. Gak apa-apa Bu. Saya bahas ini sedikit ya. Nah, di sini tadi asyamsu ya. Asyamsu. Nah, itu ya. Nah, kita lihat di sini ibu-ibu sekalian ya. Kalau asyamsu di sini kita bisa mengenal alif lam syamsiah itu dengan tanda tasydid ya. Sedangkan kalau qamariyah ini adalah dengan melihat adanya sukun gitu ya. Dan memang secara keseluruhan ya, ketika kita membaca Al-Qur'an memang lebih banyak alif lam syamsiah qamariyah atau lebih banyak kalimat-kalimat isim gitu ya daripada fi'il yang berbentuk al yang tadi ya. Maka dari itu baru saya temukan dua ibu-ibu sekalian ya, di Quran surah Al-Anfal dan Quran surah Al-Qiyamah gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Contoh, cara yang pertama tadi kita sudah mengetahui ya, bahwa kalau ada sukun itu qamariyah. Tapi kalau misalkan kita ingin memastikan apakah ini termasuk yang dimaksud alif lam syamsiah qamariyah itu, bisa kita lihat huruf di sininya. Nah, ya. Kalau misalkan di sini ada lam sukun berarti qamariyah nih. Tapi kita boleh cross check dulu. Nah, di sini termasuk hurufnya syamsiah atau qamariyah, yaitu jadi kalau kita ketika cross check huruf syamsiah dan qamariyahnya, ternyata kitanya yang belum hafal 14 huruf tersebut gitu kan ya. Itu memang ya. Jadi sehingga untuk saat ini cara termudahnya yang tadi dulu Bu ya. Ada tasydid syamsiah, ada sukun qamariyah, itu aja dulu. Ya, karena memang kalimat-kalimat fiil yang seperti ini jarang kita temukan. Ini saja baru 2. Ini hasil apa ya? Hasil khotaman. Hasil khotaman gitu kan ya, dari awal sampai akhir di bulan Ramadan ternyata ada yang rancu. Itu bahkan saya pun juga secara tanda itu ini saya pun juga merasakan qamariyah, ibu-ibu sekalian, bukan hanya ibu. Ya, saya sendiri qamariyah, tapi
yang jadi rancunya itu kok huruf ta gitu ya. Ternyata ketika diselidiki kalimat ini luar biasa. Ini kalau tidak salah dari kalimat iltaki ya. Iltaki ataupun iltakoya ya. Iltakoya itu wajannya ya, wajan daripada bahasa Arabnya ya. Wajannya itu luar biasa kalau misalkan kita nyambungnya nanti ke kaidah bahasa Arab. Tapi tidak akan melebar, tidak akan terlalu menyambung ke sana, tapi tujuan kita di sini di modul ini adalah lancar membaca lancar membaca alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Adapun selain itu hanya pengenalan saja ini ya, pengecualian. Nah, ini baru dua. Iya. Sepertinya masih banyak Ibu Ratna ya seperti ini, Mas, sepertinya ya. Itu saja mungkin Ibu Ratna yang saya tangkap tadi dari Ibu, solusinya seperti itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Ratna. Barangkali ada yang lain silakan boleh ya. Oke, sepertinya sudah bisa dipahami ya. Oke ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah waktu pun juga sudah lewat 1 menit ya, dari 21 lewat 30 menit, dan insya Allah ini pas banget, memang sudah sudah saya susunkan sesuai kurikulumnya. Jadi pembahasan 2 pertemuan ini kita sudah membereskan yang namanya pembahasan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi ibu-ibu sekalian, sebetulnya nanti yang disebut lam sukun itu ya, lam sukun itu nanti ada di dalam isim ya, ada di dalam kalimat isim, ada juga yang di dalam kalimat fi'il, ada juga ada juga yang di dalam kalimat huruf ataupun harfun ya, yang nyambung dengan harfun. Nanti ada seperti itu ya. Cuman bukan pembahasan kita, karena pembahasan kita mengenal cara baca ya, mengenal cara baca amalinya ya, secara mengamalkan, secara prakteknya, cara baca alif lam gitu ya. Nanti insya Allah untuk selebihnya bisa jadi nanti kita akan bahas di tahsin besar ya. Kalau di tahsin besar cocok ya, kita membedah beserta wajannya, beserta bahasa Arabnya dan lain sebagainya, nanti kita bisa bahas ya. Kalau di sini kita batasi karena ibu-ibu sudah lancar baca pun juga sudah, alhamdulillah. Itu saja dulu ya. Nanti setelah itu pasti ibu juga akan mencari ilmu-ilmu yang lainnya setelah lancar membaca. Seperti itu kurang lebih ya. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Insya Allah siap-siap nanti pembahasan yang berikutnya adalah huruf fawatihus suwar. Nah, ini lebih lagi ya. Banyak ilmu-ilmu barunya mungkin ya, di antara ibu-ibu sekalian yang baru bisa bergabung di tahsin privat, dan alhamdulillah sudah masuk ke modul D dan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita terus ya semangat dan istiqomah ya ibu-ibu sekalian ya. Masih panjang ya kalau kita belajar Al-Quran, kata para ulama, mempelajari Al-Quran itu lebih dari usia kita. Jadi sebetulnya belajar itu sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi seperti itu. Jadi kita maksimalkan, kita manfaatkan usia kita, waktu kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai apa kesehatannya? Dipakai apa waktu luangnya? Dipakai ngaji ya, dipakai belajar gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan barokahnya kita dapatkan ibu-ibu sekalian, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk senantiasa memahami berbagai ilmu-ilmu dari guru-guru kita insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk bab pembahasan alif lam ini, tapi bukan berarti selesai dari praktek ya. Praktek tetap harus dipraktekkan. Ini selesai dari modul saja ya, sesuai dengan kurikulum ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kang Gesha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Ari sudah memaparkan materinya.
Sudah lebih jelas ya Ibu-ibu semua ya mengenai Jelas. alif lam. Masya Allah, nanti bisa dibaca Alhamdulillah. lagi untuk modulnya. Dan bagi ibu-ibu semua mungkin tadi ada yang sedikit terlewat di awal ataupun mungkin ada sedikit kendala tadi pada saat kelas berlangsung. Tidak perlu khawatir karena kelas ini di record ataupun direkam. Nanti kami akan kirimkan kembali rekamannya ibu-ibu semua ya. Jadi nanti ibu-ibu pun bisa sambil belajar ulang, bisa menyaksikan rekamannya di lain waktu. Seperti itu. Mungkin sementara ini dicukupkan untuk kelasnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari ibu-ibu ataupun mau ditanyakan? Cukup. Sementara ini cukup ya? Cukup Insya ya, Allah terima nanti kasih. dengan senang hati Ibu, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pekan depan, di hari Selasa kembali, di tepatnya tanggal 14 nih, insya Allah ya Ibu-Ibu ya. Dan mohon bantuan juga kerjasamanya. Semoga kita semua bisa hadir tepat waktu di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah akan selesai juga tepat waktu di 21.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Marilah kita tutup kelas privat ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk tugas-tugasnya insya Allah nanti untuk latihannya untuk mengistiqomahkan bacaannya, insya Allah akan kami share kembali di grup WhatsApp-nya Ibu-Ibu ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Ustadz. Ibu-Ibu dan senang hati. Selamat Ya, malam, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk diakhiri ya. Ya.